Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib malam ke-20 Rabi al-Akhir 1443 bertepatan dengan 24 November 2021. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Maka sebelum kita masuk kepada permasalahan yang baru tentang permasalahan taswiyatus sufuf, pengaturan shaf dalam salat berjamaah, maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Abi Juhayfah Abdullah Wahab bin Abdullah Suwa'i qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin lahu hamra'u min adamin qala fa kharaja Bilalun bi wudu'in fa min nadhin wa na'ilin qala fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra'u qala hatta ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi qala fatawadda'a azza Bilalun qala faja'altu atatabba'u fahu qala atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'ala shalah hayya 'ala falah thumma rikizat lahu anazah fataqaddama wa shalla dhuhra wal 'asra rak'atain thumma lam yazal yusalli rak'atain hatta raja'a ila al-Madinah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu Ummi Maktum hatta yu'adhdhina ibnu Ummi Maktum. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin. Qala al-mu'allif rahimahullah babu istiqbal al-qiblah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haythu kana wajhuhu wa min ra'sihi wa kana bil marih anhu wa fi riwayah kana yarku ala ba'irihi wa muslimin wa annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah wal Bukhari illa fara'id. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana manasib al-qiblah fi salat as-subh idza ahmatin faqala inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad anzala 'alaihi al-laylata qur'anan وقال امروا ان يستقبلوا القبله فاستقبلوها وكان سجود من الشام فاستداروا الى الكعبه. عن انس بن سيرين قال استقبل انسا حين قدم الشام فلقيناه من التمر فقال فرده سريا على حمار وراسه فاده الى جانبي يعني على سبيل القبله فقلت رايتك تصلي بغير القبله فقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. Qala al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih Umdatul Ahkam babus sufuf. Bab as-sufuf maknanya bab tentang pengaturan as-shaf. Maka sufuf jamak dari shaf, dan di sini babus sufuf takdirnya babu taswiyatus sufufi, bab pengaturan shaf-shaf. Maka maknanya di sini adalah berhubungan dengan salat berjamaah, di mana di sini imam dibantu dengan ikhwah yang berada di shaf untuk mengatur shaf. Sebelum kita masuk kepada hadis, kita bahas apa hukumnya pengaturan shaf. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah pengaturan shaf itu adalah wajib, dan jika orang-orang tidak mau diatur dari shafnya, maka dia adalah termasuk orang-orang yang berdosa karena tidak mau diatur. Atau hukumnya hanya sekedar sunnah.
namun sunnahnya muakkadah, sunnah yang dikuatkan, maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Jumhur dari ulama mengatakan sunnah, bukan wajib taswiyatus sufuf, dan sunnahnya sunnah muakkadah. Sehingga dari ucapan ini tidak ada dosa bagi mereka orang-orang yang tidak mengatur shofnya. Adapun menurut para ulama al-muhaqqiqin, maka mereka mengatakan taswiyatus sufuf adalah wajib. Dan ini pendapat yang zahir dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan yang kami dapati dari Syekh kami Muqbil adalah wajib. Dan ini wallahu a'lam yang rajih, sehingga kaum muslimin di saat salat berjamaah, selain dia mempersiapkan dirinya dari syurut-syurut yang harus dia penuhi seperti wudu, kemudian mentahhirkan badannya dan pakaiannya dan tempatnya dari yang najis. Jika menggunakan sendal sunnah, maka dilihat sendalnya apakah ada najasat. Maka di sini selain orang yang melaksanakan sholat melihat kepada dirinya pribadi, namun karena dia sholat berjamaah, maka dia melihat kepada shaf berhubungan dengan orang lain. Maka telah datang pendalilan-pendalilan yang bermakna wajib, sehingga sebagian dari para ulama mengatakan taswiyatus sufuf adalah wajib. Beristidlal di antaranya seperti hadis yang nanti akan kita jelaskan, di mana disebutkan di dalam lafaz-lafaz hadis yang muttafaqun alaih, sawu sufufakum, sawu sufufakum. Apa makna sawu sufufakum? Maknanya aturlah barisan saf-saf kalian. Maka sawu i'rabnya fi'lun amr dan sufufakum maf'ulun bih. Maka fi'lun amr di ilmu usul memberikan makna wajib. Dan juga selain itu di dalam hadis yang nanti akan kita bahas disebutkan la tusawwuna sufufakum au la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Maka aturlah dari saf-saf kalian. Jika kalian tidak mau diatur dari saf-saf kalian, tidak mau lurus, tidak mau bersamaan dengan orang-orang yang ada di antara kalian, menjauh dan sebagainya, maka Allah akan memalingkan wajah-wajah kalian. Maka dari dua lafaz ini saja menandakan bahwa taswiyatus sufuf hukumnya wajib. Dan ini yang dijadikan madhab al-Zahiriyah dan zahirnya Syekhul Islam dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Adapun jumhur ulama mengatakan sunnah. Dan juga keumuman dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari siapa? Malik Ibnul Huwairits, sallu kama ra'aitumuni usolli. Bahwa Nabi dulu memeriksa shaf. Maka barang siapa yang ingin sholat dengan baik, sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Dan juga di riwayat Al-Bukhari dari Anas Ibnu Malik disebutkan, aqimus sufufakum fa inni arakum min wara'a dhahri. Makna aqimu pun sama, fi'lun amr. Aqimus sufufakum, maka bangunlah saf-saf kalian dengan sama rata, karena aku melihat kalian dari belakang punggungku. Maka ini pendalilan dari lafaz-lafaz yang beristimbat para ulama atas wajibnya taswiyatus sufuf.
Maka sekarang kita masuk kepada pendalilan yang kita baca di Umdatil Ahkam. Hadis yang pertama, An Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah." Maknanya sawu, luruskan, rapatkan saf-saf kalian, atur saf-saf kalian. Jangan ada yang maju, jangan ada yang mundur. Maka diluruskan. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Karena pengaturan shaf itu dari kesempurnaan shalah berjamaah. Maka dari sini menjadi pendalilan dari para ulama tadi bahwa taswiyatus sufuf hukumnya wajib dengan fi'lun amr. Maka lafadznya telah kami jelaskan tadi. Dan hadis yang kedua dari Nu'man ibnu Bashir, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tusawwunna sufufakum." Maka awas jika kalian tidak meluruskan saf-saf kalian. Aw la yukhalifanallah baina wujuhikum. Atau Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian khilaf. Maka lafaz ini dinamakan oleh para ulama di ilmu usul lafdu az-zajr, bermakna ucapan ancaman. Dan ucapan-ucapan ancaman dan ucapan keburukan, takbih, apalagi dihubungkan dengan adab dan iqab di dunia ataupun di hari akhirat, maka ini menandakan tentang keharaman. Maka haram seseorang yang sholat berjamaah tidak peduli dengan shafnya. Di saat semua orang mengatur shafnya, dia tidak peduli. Maaf Pak, maju sedikit. Gak mau, aku begini aja. Dan sebagainya. Maka kata Nabi, awas, aula yukhalifanallah baina wujuhikum. Atau Allah akan menjadikan khilaf di antara wajah-wajah kalian. Kalimat wajah-wajah kalian di sini telah datang di hadis yang lain. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Mas'ud, yang mana lafadznya diganti wajah dengan hati. Dan ini yang kita inginkan dan ini yang sering kita ulang. Awas, hati-hati dari permasalahan tidak mengatur shaf, karena bisa jadi ikhtilaf di antara kita di ma'had, ikhtilaf di antara kita para salafiyin, dikarenakan dari kita tidak mengatur shaf. Maka datang dari riwayat Abi Mas'ud, kenapa pertanyaan besar di sini tidak dimasukkan oleh Al-Maqdisi? Karena tidak memenuhi syarat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim saja. Berkata Abu Mas'ud, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah. Bahwa Nabi mengusap dan mengatur manakibana. Apa manakib? Jamak dari mangkib. Apa maknanya? Soldier ataupun bahu. Maka yang diurus bukan masalah kaki saja, al-ka'ab bil ka'ab, tapi wal mangkib bil mangkib. Maka dulu Nabi mengusap manakibana, pundak-pundak kami, fi shalah, maknanya sebelum salat. Wa yaqul istau wala tahtalifu, maka luruskanlah dan janganlah kalian berikhtilaf. Fatahtalifa qulubukum, maka Allah akan menjadikan hati-hati kalian itu ikhtilaf. Maknanya jelas di sini adalah tarhib. Makna tarhib adalah ungkapan yang buruk
di dalam syariat yang menandakan bahwa perkara itu harus dilaksanakan, kalau tidak akan mendapatkan keburukan. Maka dulu kata Abu Mas'ud, Nabi itu di saat hendak sholat berjamaah, dia mengatur shaf sampai mengusap pundak-pundak kami agar rapat. Jadi yang rapat al-ka'ab bil ka'ab wal mangkib bil mangkib. Al-ka'ab rapat dengan ka'ab. Maka yang menjadi poin untuk dirapatkan bukan ujung kaki, ujung jari diluruskan, bukan, tetapi mata kaki dengan mata kaki. Maka mulai dari sekarang mata kakinya mana dirapatkan mata kakinya. Karena kalau yang dijadikan poin ujung kaki, maka Abu Abdullah ujung kakinya panjang, nomornya berapa? 43. 42 sama dengan kita. Kemudian kaki si Maura cuman 38. Maka kalau digandengkan Abu Abdullah dengan Abu Gufron, maka Abu Gufron tidak akan menyaingi kaki Abu Abdullah. Jadi akhirnya Abu Gufron akan maju kakinya. Bukan itu yang menjadi poin. Yang menjadi poin sama dari mata kaki. Paham ya? Ini mata kaki kita, ini mata kaki yang lain, ini mata kaki. Tentang panjangnya Abu Abdullah segini, si Mora nanti segini, yang penting mata kakinya sama. Paham tum? Karena di riwayat disebutkan al-ka'bu bil ka'bi wal mangkibu bil mangkib. Dan di sini dari Abi Mas'ud dikatakan dulu Nabi mengusap dan mengatur pundak-pundak kami pun. Sehingga yang menempel selain dari ka'ab juga pundak. Sehingga di sini kita mengetahui bahwa membuka kaki di saat sholat itu tidak seperti split, memanjangkan kaki semampu mungkin, sehingga dia lebar sekali, pundaknya kecil, kakinya menjegang lebar, kuda-kuda seperti kuda-kuda di karate dan sebagainya, tidak. Tetapi dia adalah sejajar dengan bahu. Maka lebar kaki sejajar dengan bahu. Maka dirapatkan al-ka'ab sejajar dengan bahunya, juga dirapatkan dengan saudaranya. Bisa nanti diatur ba'dal isya, kita praktekkan sunnah ini. Nikmat Masjid Muqbil Al-Wadi, masjid kita semua ahli sunnah. Di saat kita ingin melaksanakan sunnah tidak butuh lapor kepada ketua DKM, kita ketua DKM-nya. Tidak butuh lapor kepada ketua atau pembina masjid, kita pembinanya. Tidak butuh lapor kepada polsek, tidak ada hubungannya. Al-muhim, kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah ini. Berbeda dengan masjid-masjid awam. Di saat kita mengusulkan masjid ini kok tidak ada adzan awal, cobalah diadakan adzan awal. Oh jangan dulu, kita harus izin ketua masjid, ketua DKM, Pak Jorong, bla 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 misalnya. Maka di sini alhamdulillah semua sunnah yang kita belum hidupkan, mari kita hidupkan. Maka insya Allah nanti taswiyatus sufuf lebih detail lagi. Alhamdulillah masalah taswiyatus sufuf kita sering mengaturnya. Namun di sini lebih dalam lagi, al-ka'ab bil ka'ab wal mangkib bil mangkib. Alhamdulillah tidak ada corona di antara kita, bisa saling merapatkan kakinya. Maka di sini lafaz di hadis Abi Mas'ud disebutkan wala takhtalifu, janganlah kalian berselisih. Kalau tidak, ini takdirnya. Fatahtalifa qulubukum, maka hati-hati kalian akan berselisih. Dari sini menjadi iqab minallah. Maka banyak di antara masjid ahli sunnah, hati-hati mereka tidak sama. Sama-sama sunnah tapi tidak sama hatinya, tidak selaras untuk melaksanakan sunnah, tidak selaras untuk melaksanakan apa yang Allah inginkan dan Rasulnya. Padahal pelajarannya sama. Mudaris mengajarkan akidah ahli sunnah dan mudaris mengajarkan sunnah-sunnah, fikih dan sebagainya. Namun di antara hati berbeda. Ada yang tidak cocok dengan kita, ada yang mempunyai pemikiran yang lain. Yang jelas, jika ikhtilaf itu ikhtilaf yang bukan ittidad, maknanya ikhtilaf yang mempunyai dalil semuanya, maka itu perkara yang biasa dalam fikih. Namun yang
jadi permasalahan khilaf di antara hati. Dia tidak suka kepada ustadznya dan ustadznya tidak suka kepada muridnya, dan antara murid saling bermusuhan, maka bisa jadi jika kita introspeksi, mungkin karena kita tidak mengatur shaf dengan benar. Karena Nabi mengatakan wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Fatakhtalifa qulubukum. Apa i'rab qulubukum? Fa'il. Berarti hati-hati kalian akan saling berselisih. Iqaban dari Allah karena tidak mengatur shaf. Maka ini lafaz bisa dijadikan juga sebagai pendalilan kewajiban, sampai disebutkan di dalam hadis, kalau tidak maka hati-hati kalian akan berselisih. Maka inilah dua hadis dari Anas dan dari Nu'man ibni Bashir yang muttafaqun alaih, dan kita tambah riwayat tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari siapa? Dari Abi Mas'ud. Keduanya menjadikan pendalilan, ataupun ketiganya menjadi pendalilan tentang kewajiban. Dan disebutkan oleh Al-Maqdisi wali muslimin, dan di riwayat Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-qidaha hatta ra'a an qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada an yukabbira fara'a rajulan badiyan sadruhu faqala ibadallah la tusawwuna sufufakum au la yukhalifanallah baina wujuhikum. Maka di dalam hadis ini pun dari riwayat Muslim masih berlafaz atau Allah akan memalingkan wajah-wajah kalian. Maknanya di sini takdirnya sama, hati-hati kalian. Makna dari wajah-wajah kalian adalah wallahu alam, hati-hati kalian. Maka sama maknanya, kalau tidak kalian mengatur shaf, maka Allah akan memalingkan hati-hati kalian dan wajah-wajah kalian. Karena sesama hadis saling mensyarah. Maka di sini yang menjadi pendalilan bagaimana sangat pentingnya pengaturan shaf, di mana kada an yukabbira, di saat Nabi hendak melaksanakan takbir, hatta kada an yukabbira fara'a rajulan badiyan sadruhu, maka Nabi melihat ada seseorang dari jamaahnya yang dadanya itu lebih depan dari yang lainnya. Maksudnya dia lebih maju dari yang lainnya. Maka Nabi berteriak, ibadallah la tusawwuna sufufakum au la yukhalifanallah baina wujuhikum. Wahai hamba-hamba Allah, dalam keadaan salat berjamaah berbaris yang rata. Kalau tidak, Allah akan memalingkan di antara wajah-wajah kalian. Maka di sini menjadi pendalilan juga tentang kewajiban. Karena ada iqam, dan bahkan Nabi hendak untuk bertakbir melihat ada yang menonjol dari seseorang, maka Nabi berteriak untuk mundur dan mengatur. Maka ini pun menjadi pendalilan tentang kewajiban. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.